Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu. Oke, mari kita lihat ya guys ya. Apa aja sih anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu ya. Ini buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini. Buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Oke guys, buat kamu yang mau request tema readingan tertentu, kamu bisa gabung. Klik gabung di channel Rajkumari Tarotipator ya. Kamu bisa request tema readingan apa aja sesuai keinginan kamu. Oke, di sini ada apa aja ya guys ya. Mari kita lihat energi dari dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Ada anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu. Di sini ada Eight of Wands, ada the Wheel of Fortune, ada Temperance, ada Three of Pentacles, ada Ace of Cups, ada Knight of Pentacles, ada the Emperor, ada the Chariot. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasa ya bahwa kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan ini adalah orang-orang yang spesial atau orang-orang yang istimewa ya. Sebagian daripada kamu adalah orang-orang yang terpilih, yang mana kamu ini diberikan anugerah yang spesial dan luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mungkin saja kamu masih belum sadari ya bahwa kamu memiliki anugerah atau gift tertentu ya, yang mana kamu merasa bahwa diri kamu tuh biasa-biasa aja gitu ya. Aku merasa ya bahwa aku itu orang biasa kok, aku itu biasa-biasa aja kok, kayak gitu ya. Tanpa kamu sadari bahwa begitu banyak anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu ya. Kalau kamu tahu ya, kamu akan benar-benar bersyukur banget ya, dan sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena di sini kamu adalah makhluk yang disayang oleh Tuhan ya. Sebab di sini aku merasa bahwa kamu ini perjalanan hidupnya itu dimonitor oleh semesta ya. Jadi nggak sembarangan ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu kayaknya itu udah diatur, udah kayak dibimbing gitu ya guys ya. Kamu jalan sini, kamu ke sini, nanti kamu ke sini, kamu ke situ. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak benar-benar kamu itu tanpa sadar ya, kamu itu sebetulnya diarahkan ya. Terkadang kamu merasa kesal, bahkan mungkin komplain atau mengeluh ya guys ya, kenapa kok hidup aku tuh segitunya, kenapa kok hidup aku tuh sampai begini, kenapa kok aku sampai menderita, kenapa kok ini terjadi di dalam kehidupanku gitu loh guys ya. Padahal itu sudah direncanakan ya, padahal itu memang sudah menjadi bagian skenario takdir yang ditulis ya, takdir yang tertulis ya buat kamu gitu. Karena di sini kamu memiliki perjalanan hidup yang aku rasa di sini ada unsur spiritual ya guys ya, yang mana endingnya kamu disadarkan atau tersadarkan oleh sesuatu yang mengalami spiritual awakening, yang akhirnya kamu akan mendapatkan kebijaksanaan di dalam kehidupanmu ya. Nah, di sini apa aja sih anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu ya? Di sini aku merasa bahwa kamu dianugerahi cinta kasih yang sangat besar ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ace of Cups ya. Di antara kamu ini ada orang yang memiliki rasa simpati dan empati yang begitu besar terhadap makhluk hidup ya, kepada sesama gitu ya guys ya, kepada sesama makhluk hidup ya. Yang mana kamu ini menjadi orang yang tidak tegaan dan memiliki perasaan ya, terlepas kamu itu cowok atau cewek.
kamu itu memiliki perasaan yang mendalam. Kamu mudah bersimpati dan mudah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan atau berempati gitu ya guys ya. Sehingga ini menjadikan kamu sebagai makhluk yang sosial yang mudah sekali berkecimpung atau bekerja di dalam pekerjaan yang terkoneksi dengan kemanusiaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu ini orang yang berperasaan, yang bisa memperlakukan orang secara manusiawi gitu loh guys ya. Dan ini adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu, karena tidak semua orang itu berperasaan ya. Itu kenapa ada orang yang sangat kejam atau terbilang kejam ya guys ya. Ada orang yang bertingkah keji ya. Itu sama sekali orang yang tidak memiliki perasaan ya. Sementara di sini kamu dianugerahi perasaan dan kamu harus bersyukur ya dengan perasaan yang kamu miliki ya. Rasa tidak tega ya, rasa sensitif atau peka terhadap apa yang orang lain rasakan ya, itu tidak dimiliki oleh semua orang ya. Orang-orang yang tidak berperasaan itu tidak akan pernah menimbang-nimbang sesuatu seperti yang kamu lakukan. Kamu selalu menimbang-nimbang apakah ini baik, apakah ini udah benar, ini benar atau salah ya, ini baik atau buruk ya. Kamu banyak sekali menimbang-nimbang dengan perasaanmu ya. Karena kamu termasuk orang yang berperasaan di sini ya. Jadi kamu sangat bersyukur kalau kamu diberikan perasaan yang begitu besar ya, punya cinta kasih ya terhadap sesama ya guys ya. Walaupun ya di antara kamu ada yang sampai dimanfaatin orang karena kamu terlalu berperasaannya ya. Sebetulnya perasaan yang kamu miliki itu adalah anugerah dari Tuhan, tapi kamu harus bisa untuk mengendalikannya ya. Kamu hanya perlu untuk belajar mengontrol perasaan kamu sendiri agar tidak kebablasan atau agar tidak overdose, sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh orang kayak gitu ya. Karena pada basic atau pada dasarnya ya, ini adalah anugerah ya. Semakin kamu memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, itu semakin kamu cenderung menjadi seseorang yang intuitif. Semakin kamu memiliki intuisi yang bagus, semakin itu memberikan manfaat atau berfaedah untuk dirimu sendiri, agar kamu bisa mendeteksi hal-hal yang tak kasat mata ya. Yang mana itu bermanfaat ketika kamu mau dibodohin orang atau mau dimanipulasi orang. Kamu akan mudah untuk bisa mendeteksi niat dan tujuan orang. Kamu akan mudah untuk membaca situasi dan kondisinya, bahkan membaca karakter orang atau personality, kepribadian orang sekalipun ya. Dan ini adalah anugerah ya. Jadi syukuri kalau kamu hingga detik ini masih berperasaan atau memiliki perasaan ya. Berarti kamu benar-benar adalah manusia sejati ya. Bahkan kamu terbilang manusia yang istimewa ya. Karena perasaan kamu ini, kalau kamu bisa mengolahnya ya, olah rasa ya, itu akan memberikan manfaat buat kamu ya. Dan itu bisa menjadi gift atau bakat tersendiri yang bisa kamu gunakan untuk menolong diri sendiri, bahkan menolong orang-orang sekitar kamu ya, dengan menggunakan intuisi kamu atau firasat kamu ya. Karena rata-rata orang-orang yang berperasaan, orang-orang yang memiliki perasaan yang mendalam, memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi, ini cenderung menjadi seseorang yang intuitif, orang-orang yang memiliki feeling yang kuat atau firasat yang kuat terhadap sesuatu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Anugerah lain yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah kamu sebagai seseorang yang pandai atau ahli dalam berkomunikasi ya, dikonfirmasi oleh 8 of Wands ya. Walaupun kamu ini terbilang orang yang introvert atau tidak banyak cakap atau termasuk orang yang pendiam ya guys ya, kamu gak banyak ngomong, tapi sekali kamu ngomong itu benar-benar kata-katamu itu bisa berkesan, bisa masuk ke relung hati seseorang, dan bahkan bisa nyelekit ya, benar-benar mengena di hati seseorang sehingga orang-orang itu mampu tersadar oleh kelakuannya sendiri kayak gitu ya. Dan ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa buat kamu ya guys ya. Kepiawaian kamu dalam berkomunikasi atau dalam merangkai kata ini bisa membuat orang-orang menjadi tersadar dengan sendirinya ya, terutama tersadar dengan perilaku mereka sendiri ya. Kalau misalnya kamu menegur atau kamu memberikan nasihat,
petuah, saran ya, itu benar-benar bisa memberi manfaat bagi orang banyak gitu ya. Walaupun kamu ini tidak banyak ngomong ya, karena kamu ngomong seperlunya aja gitu loh guys ya, kamu gak banyak cakap ya. Semakin kamu spiritual, semakin kamu memiliki kesadaran, maka semakin sedikit kamu akan melontarkan kata-kata yang tidak penting gitu loh guys ya. Semakin banyak kamu akan masuk ke dalam diri sendiri, dan semakin berkualitas lah kata-kata yang terucap dari bibir kamu. Nah seperti itu ya. Well, kemudian di sini anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah kamu menjadi seseorang yang tidak pernah kekurangan sesuatu apapun dari segi finansial atau ekonomi ya. Kerezekian kamu akan selalu dicukupkan walaupun kamu berada di dalam keadaan yang terhimpit atau ekonomi yang sulit, atau ketika berada di dalam situasi yang kritis atau genting ya secara finansial, maka akan ada aja rezeki yang datang ke kamu, entah itu berupa makanan ya, entah itu berupa benda atau barang ya, tidak selalu berupa pentacles ya, tapi itu selalu bisa mencukupkan kebutuhan kamu gitu ya. Di sini ajaibnya kamu yang berikan Tuhan anugerah yang berupa kerezekian yang tidak pernah habis, yang selalu datang mengalir, yang mana tidak selalu kamu hasilkan sendiri, tapi bisa juga berasal dari orang lain yang tiba-tiba datang ke kamu untuk membantu kamu secara tidak terduga. Nah, seperti itu. Kemudian di sini anugerah yang diberikan Tuhan kepada dirimu adalah kamu sebagai sosok yang dipenuhi dengan keberuntungan, dikonfirmasi oleh the Wheel of Fortune, di mana di sini keberuntungan yang aku rasakan adalah kamu selalu terhindar dari mara bahaya ya, di mana ada di antara kamu ini yang sering sekali hampir celaka ya, entah itu di jalan raya, entah itu kamu mau dicelakai oleh orang ya, entah itu orang mengirimkan energi black magic gitu ya, atau mereka ngerjain kamu ya agar kamu terjebak gitu ya, secara material atau non material gitu ya, secara terlihat atau tak terlihat, secara konkret atau abstrak gitu ya guys ya. Yang mana di sini kamu selalu beruntung lolos dari mara bahaya ya. Kamu selalu mampu untuk terhindar dari yang namanya malapetaka gitu. Dan keberuntungan kamu ini adalah anugerah dari Tuhan sebetulnya ya, yang kamu tak sadari ya. Kamu mungkin merasa ya, kalau kamu itu sering sekali berada dalam bahaya, tapi selalu terhindar gitu loh dari mara bahaya. Kayak ada energi yang melindungi kamu ya, kayak ada sesuatu yang menghindarkan kamu ya, mungkin dari tipuan orang ya, dari manipulasi orang, atau dari jebakan-jebakan gitu ya, dari jebakan-jebakan Batman ya, kamu tuh kayak selamat terus gitu loh guys ya. Nah, ada energi keselamatan yang besar di diri kamu, yang mana itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu. Wow, luar biasa. Kamu harus bersyukur ya guys ya, banyak-banyak bersyukur ya guys ya, karena kamu di sini diliputi dengan energi yang sangat positif dan memiliki keberuntungan yang lebih besar dibandingkan kebanyakan orang ya. Oke, dan di sini anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah kamu di sini berpotensi menjadi seorang leader atau pemimpin yang bagus ya, yang baik ya guys ya, yang mana kamu bisa membawa dirimu, bahkan orang-orang terdekatmu, keluargamu ke arah yang lebih baik lagi ya. Kamu adalah sumber inspirasi dan teladan bagi orang-orang sekitar. Maka dari itu jagalah perilaku kamu, sikap kamu, cara kamu bersikap, tindak tanduk kamu, cara kamu berperilaku, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri dan memperlakukan orang lain, itu benar-benar kamu harus dijaga ya guys ya. Karena kamu banyak dilihat orang dan orang-orang terpusat pada dirimu. Kamu menjadi sorotan banyak orang di sini ya, karena kamu memiliki jiwa sebagai seorang leader ya. Kamu berjiwa pemimpin, dan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu. Maka jangan heran kamu sering menjadi pusat perhatian banyak orang. Oke, next. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah kestabilan. Di antara kamu ini ada yang memiliki kestabilan secara ekonomi atau finansial, tapi ada juga yang memiliki kestabilan di dalam hubungan, ada juga yang memiliki kestabilan secara emosional ya.
Dan ini adalah anugerah loh guys ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan, karena tidak semua orang bisa stabil dalam hidupnya ya, entah itu dari segi hubungan, finansial, ekonomi, karir, pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Dan di sini aku merasakan kamu ini memiliki kestabilan. Jadi walaupun ada seseorang atau beberapa orang yang berusaha untuk memporak-porandakan atau menghancurkan kestabilan di dalam kehidupanmu, kamu itu kayaknya bisa dengan mudah untuk mengembalikan kestabilan itu ya. Apabila ada orang yang berusaha untuk memangkas kerezekian kamu atau memporak-porandakan kehidupan kamu, kamu akan mudah untuk bertumbuh dan berkembang kembali ya. Karena ada energi kestabilan yang ada di dalam dirimu yang bisa membuat kehidupan kamu kembali membaik. Nah, seperti itu, dan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu ya. Oke. Dan di sini anugerah lainnya yang diberikan oleh Tuhan kepadamu adalah kecerdasan ya guys ya, dikonfirmasi oleh Three of Pentacles ya. Kamu di sini termasuk orang yang cerdas ya, bahkan di antara kamu ini ada orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ya, dimana kamu ini mudah sekali untuk menangkap suatu informasi atau mudah sekali dalam mempelajari sesuatu ya. Jadi kalau kamu belajar gitu ya guys ya, sebentar aja gitu kamu kayak udah paham atau kamu udah ngerti ya, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan kayak gitu ya. Dan ketika kamu membaca sesuatu atau ketika kamu mendapatkan informasi atau suatu teori ya, maka dengan mudah kamu bisa mengaplikasikannya gitu tanpa mengalami kendala atau kesulitan yang berarti ya. Itu karena kamu dianugerahi kecerdasan yang tinggi ya guys ya, dimana di sini kamu bisa menarik benang merah atau mendapatkan intisari dari apa yang disampaikan oleh suatu sumber gitu ya guys ya, entah itu berasal dari buku ya atau informasi yang berasal dari mana saja gitu ya, yang mana kamu bisa mudah mendapatkan suatu pencerahan atau mendapatkan suatu insight gitu ya guys ya. Jadi kayak ngerti aja gitu, jadi kayak cepat belajar gitu ya guys ya, kamu adalah pembelajar yang cepat ya. Bahkan di antara kamu ini ada orang-orang yang sepertinya mudah dalam mempelajari sesuatu dan mempraktekannya itu secara cepat ya. Jadi kamu tuh kayak belajar tuh otodidak gitu loh guys ya. Jadi kayak bisa sendiri ya, hanya dengan sekali atau dua kali belajar gitu. Jadi cepat nangkap kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah kecerdasan ya. Dan anugerah yang lainnya yang diberikan oleh Tuhan kepada dirimu adalah penjagaan ya atau proteksi ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Chariot ya, dimana kamu ini sepertinya dianugerahi dengan proteksi yang kuat ya guys ya. Ada penjaga atau semacam malaikat yang menjaga kamu ya guys ya. Kamu diberikan penjaga ya oleh Tuhan ya, karena Tuhan tahu perjalanan hidupmu ini tidak mudah ya. Bahkan di antara kamu ini ada yang sering bersinggungan dengan yang namanya energi negatif ya, black magic ya, atau ada serangan-serangan dari dukun yang dibayar oleh seseorang ya, yang mungkin saja orang itu adalah orang yang iri dengki terhadap dirimu gitu ya, sehingga energi negatif itu kayak mental sendiri atau balik sendiri ke pengirimnya ya, karena di sini kamu diproteksi, benar-benar diproteksi oleh Tuhan, dan Tuhan menganugerahi kamu semacam penjaga ya, atau diberikan malaikat yang menjaga kamu ya, agar terhindar dari mara bahaya atau agar kamu tidak bisa dicelakai oleh sembarang orang gitu ya guys ya. Selama kamu di sini tetap berada di jalan kebenaran, selama kamu selalu terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, selama kamu tetap berpegang teguh pada kebaikan, kebajikan dan kebijaksanaan, maka perlindunganmu ini tetap jalan ya. Kamu akan selalu diproteksi dan dihindarkan dari segala sesuatu yang bisa saja merugikan dirimu ya. Jadi di sini ada suatu proteksi atau penjagaan yang kuat ya, yang dianugerahkan Tuhan kepada dirimu ya, karena kamu di sini mengalami perjalanan kehidupan yang tidak biasa ya. Adanya energi spiritual yang menyelimuti dirimu ya, sehingga di sini kamu pun berenergi spiritual ya guys ya. Jadi orang-orang tidak mudah untuk memberikan energi negatif kepada dirimu karena kamu termasuk orang yang dilindungi atau diproteksi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Alright.
Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries, Cancer, dan Sagittarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Okay, only one card. Di sini ada a gift from life. Each day, life offers me abundant fruit that the universe loves me. Every day, God sends angels to help me. Today, I will receive an angelic message. It may come from someone with whom I speak or from word that I read. I will listen closely as this message is a divine gift meant to help me make my way in love and maintain my spiritual strength. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu memang terlahir sebagai seseorang yang berbakat ya. Terutama kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini memiliki bakat spiritual yang besar ya, di mana kamu bisa membaca sesuatu yang tak terlihat, yang mana hanya kamu yang tahu gitu ya, ada kode alam atau pesan ya di balik angka kembar atau disebut dengan angelic number ya guys ya. Mungkin di antara kamu ada yang sering sekali melihat angka kembar ya, yang kayak 1111 gitu ya guys ya, triple 1 atau double 1 gitu ya guys ya. Kemudian ada 22, 33, 44, 77, 88, 55, 99, 10, bahkan 00 gitu ya guys ya. Sebetulnya setiap angelic numbers atau nomor malaikat ya atau nomor yang memiliki pesan tersirat itu sebetulnya membawa pesan buat kamu gitu loh guys ya, agar kamu bisa menjalani kehidupan ini dengan petunjuk yang diberikan ya. Ini buat kamu-kamu yang sudah mengalami spiritual awakening tentunya ya. Yang mana kalau kamu sudah mengalami kebangkitan spiritual, kamu akan menemukan adanya angels numbers atau nomor malaikat ya. Nomor kembar gitu ya guys ya. Yang mana itu ada maknanya ya. Ada makna tersirat yang mesti kamu pahami ya, yang mana itu membawa kamu ke kesadaran yang lebih tinggi dan memberikan guidance ke kamu untuk bisa melangkah arah mana yang harus kamu tuju, jalan mana yang harus kamu tempuh untuk bisa menemukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang memang harus kamu temukan gitu ya di dalam perjalanan spiritual kamu. Dan di sini pesannya buat kamu ya, kehidupan itu sudah menawarkan berbagai hal buat kamu ya guys ya, termasuk abundance atau keberlimpahan ya. Dan untuk menuju ke arah sana tentunya kamu harus melewati berbagai tantangan dan rintangan ya. Tapi yang perlu kamu ketahui ya, kamu sudah diberkahi oleh Tuhan bakat, bahkan dianugerahi oleh Tuhan berbagai macam kelebihan, yang mana itu adalah salah satu bukti Tuhan menyayangi dirimu, mencintai kamu. Jadi kamu jangan meragukan ya, jangan meragukan kebaikan Tuhan terhadap dirimu ya. Tuhan tuh sudah baik banget sama kamu ya guys ya. Kamu diberikan berbagai hal di dalam kehidupanmu yang mana mungkin saja kamu tidak sadari bahwa itu adalah anugerah dan bakat yang kamu miliki ya. Kamu adalah seseorang yang berbakat tanpa kamu sadari kamu memiliki sesuatu atau kelebihan yang mana orang lain tidak miliki gitu ya guys ya. Jadi jangan berfokus kepada hal-hal yang membuat kamu merasa kesulitan sehingga nanti membuat kamu menjadi mengeluh atau membuat kamu merasa tak bersyukur dengan apa yang sudah kamu dapatkan ya. Jadi lihat sisi baik atau pandang hal-hal baik yang terjadi atau yang ada atau yang kamu miliki di dalam kehidupanmu ini sebagai berkat, suatu berkat, berkah, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya tidak ada sesuatu yang berjalan mulus di dunia ini, termasuk dengan perjalanan kehidupanmu sendiri ya. Kamu mengalami kesulitan demi kesulitan, tantangan kehidupan, ujian kehidupan, terpaan, cobaan, badai kehidupan. Itu semata-mata untuk menguatkan diri kamu sendiri agar bisa menjadi pribadi atau individu yang independen atau mandiri ya. Namun di balik itu semua, Tuhan membekali kamu dengan berbagai bakat dan kelebihan serta dianugerahi dengan berbagai gift
atau kemampuan potensi yang bisa membuat kamu untuk menaklukkan setiap tantangan atau rintangan yang ada di dalam kehidupanmu. Jadi sudah selayaknya kamu perlu bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan atau segala sesuatu yang telah dianugerahkan Tuhan kepada dirimu. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.